Shalom saudara, kiranya berkat dan kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran itu terus menjadi bahagia kita semua. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hati kami siap ya Allah untuk diisi oleh kebenaran firman. Hati kami rindu mendengarkan kekuatan dan pengharapan lewat firman. Biarlah Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Ampunkan kesalahan dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan pedih. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depan. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubu ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangan sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka yang berontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara-saudara, kita menggumuli firman ini dalam sebuah tema serangan fitnah. Musuh yang menyerang secara frontal dan langsung lebih mudah dihadapi daripada musuh yang main belakang, yang tidak gentleman. Yaitu misalnya dengan cara bergosip dan menfitnah serta menghasut orang lain untuk ikut memusuhi. Orang yang tidak ada masalah dengan orang lain pun ikut bermasalah dengan orang lain, membenci orang lain karena hasil hasutan dan fitnah. Istilah lain ialah menyerang atau membunuh karakter. Jadi sebenarnya penfitnah itu, penghasut itu adalah pembunuh karakter. Rupanya pemazmur sedang mengalami serangan yang demikian. Pemazmur menyebut para musuhnya sebagai pembual dalam ayat yang ke-6. Orang yang berkata bohong dan penipu. Orang yang sedemikian hatinya busuk. Tidak heran yang keluar pun berupa perkataan busuk. Walau perkataan itu dibungkus dengan ucapan manis yang merayu-rayu. Tujuannya adalah saudara untuk menghasut orang lain percaya kepada keburukan atau kejahatan yang dia sedang rancangkan. Itulah kemunafikan para musuh pemazmur.
Bagaimana cara pemazmur menghadapi fitnahan dan gosip seperti itu? Pemazmur hanya bisa mengerahkan hatinya kepada Tuhan, meminta agar Tuhan memperhatikan keluhannya dan menyatakan keadilannya. Pemazmur yakin Tuhan yang adil dan benar tidak dapat kompromi dengan hal-hal yang jahat, pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Oleh karena itu, saudara, pemazmur yakin Tuhan akan menghukum mereka setimpal dengan kejahatan mereka dalam ayat yang ke-11. Sebaliknya, pemazmur yakin bahwa orang benar akan dibela Tuhan. Perlindungan Tuhan adalah bagaikan perisai menangkis serangan musuh dan pagar dari serbuan mereka. Karena itu jangan pernah takut dan khawatir walaupun serangan musuh iman kita tajam bagaikan pisau yang berupaya membelah dan membongkar kehidupan kita. Tuhan tahu membela para hambanya yang setia melakukan tugas panggilan pelayanan. Justru dengan tetap setia mengandalkan Dia, mulut para musuh akan dibungkam oleh kenyataan anak-anak Tuhan yang integritasnya terbukti dan teruji. Itulah kekuatan dan penghiburan bagi kita. Tuhan ada di pihak kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, jangan pernah takut. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri akan mempermalukan orang-orang yang selalu merancangkan hal yang baik kepada kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Engkau ya Allah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Bahwa ketika di dalam berbagai macam pergumulan hidup, persoalan hidup, entah itu datang oleh karena kesalahan kami sendiri, ataupun karena rancangan-rancangan orang lain, kami mohon Tuhan Engkau kiranya mau mengampuni kami. Ya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami. Pemazmur meyakini dalam pembacaan kami saat ini betapa Tuhan berpihak kepadanya, sekalipun orang-orang sekitarnya merancangkan kejahatan terhadapnya. Dan kekuatan dan pengharapan kami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang berlindung padanya, yang terus beriman dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan semangat baru bagi kami menjalani kehidupan kami. Peliharakan kami Tuhan malam ini dalam peristirahatan kami. Jaga lindungi, peliharakan kehidupan kami semua. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing ataupun dalam aktivitas malam ini, Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati. Selamat malam. Matikan kameranya. Mana ini?